Saya percaya hari-hari ini kita sedang berada di hari-hari yang terakhir. Bagaimana kita melihat zaman, kita melihat yang terjadi, tidak main-main saudara. Kalau kita bicara tentang akhir zaman tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan ada yang bilang, oh nanti tanggal 25 Desember kiamat. Oh nanti tanggal 1 Tuhan datang ya. Tuhan gak pernah kasih tanggal, tapi dia kasih tanda. Amin. Tanda-tanda dari kedatangan Tuhan. Nah kita belajar bersama dalam Alkitab, Tuhan memberi tanda. Mari kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga. Apa tanda-tanda dari akhir zaman itu saudara? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana demikian. Kalau kita lihat ya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kira-kira sudah mulai terjadi enggak sekarang? Ya, belum ya? Sudah mulai terasa enggak susah-susahnya? Oh, jemaat di sini masih senang semua ya. Mulai terasa saudara. Ya, anak-anak kita ini masih kuliah, tapi yang dipecat, pegawai-pegawai yang dipecat udah ratusan ribu sekarang. Kenapa? Perusahaan raksasa tutup. Sekelas Amazon tutup. Ratusan ribu kehilangan pekerjaan. Bukan cuma di Indonesia. Ya, kenapa? Ya karena semua digantikan oleh teknologi, komputer, robot. Padahal anak-anak kita masih kuliah nih. Baru mau mikir cari kerjaan. Lapangan pekerjaannya sudah ditutup. Makanya yang muda-muda jangan santai. Jangan banyak buang waktumu. Jangan terlalu banyak scroll handphone toh. Ini masa-masa yang serius. Ya, serius, saya bilang serius. Dulu cari kerjaan gampang. 1 orang cari kerja ada 5 tawaran. Sekarang 5 cari kerja untung-untungan 1. Ya, kenapa? Teknologi gantikan orang sekarang. Saya di Amerika teman saya bilang, ayo Bu, kita ke toko supermarket yang tidak ada pegawainya. Masa ada? Ada. Terus gimana? Ikut aja. Dia punya member. Kita masuk saudara. Ya itu punyanya Amazon kalau nggak salah, karena dia pecat semua karyawannya. Kita masuk ke restoran itu, ke supermarket itu, gede banget kayak supermarket biasanya. Jual semuanya, semua daging, sayur, makanan, tapi nggak ada orangnya. Kita ambil seperti biasa belanja, terus keluar aja. Yakin keluar saudara. Sampai di luar HP-nya bunyi ting, laporan. Saldonya kepotong, ada laporannya keluar. Beli ini 1 harga $5, beli ini gini. Saya bilang, bener-bener ya. Bener ada ternyata. Nggak pakai orang. Nah itu kan harusnya orang semua, sekarang nggak bisa digantikan teknologi mesin. Sekarang saudara, dokter banyak pakai AI sekarang. Ya, Tiongkok buka rumah sakit AI, nggak banyak dokter. Yang kerja AI semua. Dalam waktu berapa menit AI bisa deteksi kanker. Ya, saya kemarin operasi batu ginjal, ibu mau pakai operasi biasa atau pakai teknologi AI? Tapi harganya juga AI. Tapi kalau AI nggak ada luka Bu, nggak sakit, ibu langsung pergi ke Israel. Kalau biasa, ya ibu harus terbaring di rumah sakit 3 minggu paling tidak. Karena kesakitan, harus dibuka dari belakang sini diiris. Tapi kalau pakai AI, ibu langsung pulang besoknya, berangkat Israel, oke. Saya operasi saudara, benar di Israel nggak ada rasa sakit sampai orang bingung. Loh ibu baru operasi kan? Iya. Sakit nggak? Nggak ada apa-apa, nggak rasa sakit, nggak ada apa. Kemajuan teknologi. Alkitab bilang akhir zaman pengetahuan bertambah. Dan itu menggantikan manusia. Sekarang di luar negeri banyak yang khotbah AI, udah bukan orang. Ya. Tapi memang AI lebih pintar sih dari pendeta. Saudara kalau mau khotbah, kita pendeta malas cari ayat nih, ketik aja di situ di AI, khotbah tentang buah roh. Keluar semua ayatnya sama rinciannya. Buah roh ialah ini ayatnya di sini tujuannya ini artinya ini tinggal baca.
Tapi kan beda. Kalau pendeta yang benar hidup dengan Tuhan, ada kuasa, bisa jamah sampai dalam roh. Kalau AI cuma di sini. Ya, tapi ada yang tanya, gimana Bu menurut Ibu kalau ada AI yang khotbah? Ya nggak apa-apa, setidaknya itu AI tidak selingkuh. AI juga nggak homo kan? Kalau pendeta kan ada yang habis selingkuh khotbah, habis homo khotbah. Ini terjadi loh. Maka anak muda jangan masa bodoh. Serius, ngeri di depan kita nih, ngeri. Kalau kau nggak bangun dari tidurmu, nggak persiapkan dirimu, ketinggalan. Alkitab kasih kita tanda akan datang masa yang sukar. Hari ini Iran negaranya lagi terpuruk, hancur. Korban jiwa banyak, terjadi kerusuhan besar, inflasi, uangnya jatuh, tidak ada artinya sekarang uang dibuang di jalan, nggak bisa buat beli apa-apa. Karena harga yang melonjak tinggi. Udah bunuh-bunuhan sana, bakar-bakaran. Itu terjadi, mau atau tidak saudara. Alkitab berkata itu akan terjadi. Bangsa-bangsa sekarang tidak lagi baik-baik saja. Presiden Venezuela diambil langsung, ditangkap di tempat. Sekarang negaranya lagi berontak. Habis ini bisa jadi korban berikutnya itu. Ya, kita berdoa Indonesia dalam pegangan tangan Tuhan. Kita berdoa saudara. Ngeri kalau kita nggak berjaga-jaga. Sesuai yang Alkitab bilang, semua akan terjadi. Lalu dikatakan apa? Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di akhir zaman orang akan mencintai dirinya sendiri. Nomor satu pokoknya aku dulu. Bahkan dalam rumah tangga, makanya terjadi perceraian. Ya, suami minta dihargai, istri minta dihormati. Istri minta dikasihi, suami minta diperhatikan. Lalu kita mulai saling perang. Karena memang akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri. Makanya kita jangan sampai kena roh ini. Kalau sudah kena roh ini, perceraian di mana-mana saudara. Ya, terjadi. Pokoknya apa-apa dia. Makanya sekarang banyak statement-statement di media sosial yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, lu menikah sama laki-laki yang kayak begitu buat apa? Mending lu cerai karena lu layak bahagia. Iya enggak? Anak-anak muda sering dengar yang begini enggak? Ya lu layak bahagia, ngapain lu nikah sama orang toksik? Lu bisa lah bahagia, cerai aja. Alkitab berkata padahal kita harus mematikan diri sendiri. Dan belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi dunia mengajarnya beda. Menjadi hamba uang. Makanya anak muda sekarang pada ngomong, selain donatur dilarang. Ini hamba uang. Ya, lu nggak bisa jadi provider buatku, jangan ngatur hidupku. Alkitab suruh kita begitu enggak? Ya. Enggak kan? Selain donatur dilarang mengatur. Makanya banyak anak-anak muda, gadis-gadis yang lebih memilih jadi simpenan. Ani-ani, no. Simpanan, tobat kau. Yes. Enak aja. Ani-ani no, simpanan no. Dua-dua syaiton itu. No semuanya. Karena uang. Orang menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang. Biar jadi simpenan, biar jadi ani-ani, pokoknya uang. Mereka bilang karena hari-hari gini Bu, tidak semua manusia itu butuh perhatian. Ya, contoh Nyi Roro Kidul butuh tumbal. Itu syaitan bukan orang. Amin. Jadi orang mencari tumbal sekarang. Istri dijadikan tumbal, suami dijadikan tumbal, anak dijadikan tumbal. Korban perasaan, korban akhir zaman, ya. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya apa? Mereka itu menjadi hamba uang. Pokoknya uang nomor satu. Mereka akan membual, menyombongkan diri, akan berbohong, ya. Sekarang ini dengan adanya sosial media banyak pembohong saudara. Pura-pura kaya, ya toh? Pura-pura bahagia di medsos.
Padahal utang. Makanya jangan iri melihat orang pamer di media sosial. Karena kau tidak tahu berapa cicilan yang harus dia bayar setiap bulan. Demi untuk validasi. Ya, butuh pengakuan. Jangan saudara, jangan. Semua yang pura-pura itu nggak enak. Pura-pura bahagia, pura-pura kaya, apalagi pura-pura kurus. Foto dari atas biar terlihat kurus, dari bawah diedit, ditirusin, susah. Mending gak usah pura-pura, hidup apa adanya, ya. Jangan terpancing. Kalau lihat orang di media sosial hiburan, biarin aja. Bisa nggak ya satu saat aku kayak dia? Jangan iri juga, karena banyak orang itu sirik tanda tak mampu. Ya, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau lihat orang sukses bilang bisa nggak ya satu saat aku kayak dia? Amin. Nggak usah iri juga supaya Tuhan berkati kau. Nggak usah membual, nggak usah sombong, nggak usah pengen menyamai. Sampai akhirnya utang kanan kiri. Terakhir pinjol. Nah ini banyak ini. Kenapa itu semua? Karena ini. Sombong jadi pemfitnah. Memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Berontak terhadap orang tua. Sekarang ini nasihati anak. Yang punya anak muda, Bapak Ibu. Susah gak nasihatin anak sekarang? Banget ya. Kita satu kata, mereka 10 kata. Tapi saya mau bilang sama anak muda. Walaupun bapak mamamu itu gak punya pendidikan tinggi. Dengarlah kalau kau dinasihati. Karena orang tuamu itu lebih berpengalaman dari kau. Kau belum lahir, mereka sudah hidup. Amin. Gak usah sombong jadi anak. Ya, dengerin, orang tua tuh gak ada yang jahat. Nasihat orang tua tuh bener. Baik, ya, walaupun caranya salah, mungkin dia sambil marah, tapi coba diresapi. Ya, jangan kau baru dibilang, nah, ya anak-anak sekarang ini begini, ya, sok tahu, padahal nggak tahu apa-apa, ya, karena sekarang memang kau itu media sosial gurumu. Apalagi saudara, kemarin saya lihat berita ada anak umur 12 tahun bunuh mamahnya, anak perempuan loh. Gak disangka pakai hijab, mukanya kalem. Bisa mamanya lagi tidur ditikam berkali-kali pakai pisau, mati. Waktu diselidiki polisi kenapa? Dia sering dimarahin karena tiap hari terikat game online. Dan waktu ditanya, dia bunuh mamanya terinspirasi dari salah satu tokoh game online yang dia tonton. Yang bunuh-bunuhan itu. Makanya saya bilang sekarang, setan itu tidak kasih kamu hal-hal yang menakutkan. Dia kasih hal-hal yang menyenangkan. Handphone itu setan itu. Setan itu handphone. Lagi dengar khotbah saudara scroll IG. Setan itu. Mending kau gak usah datang gereja. Pulang aja kau. Saya tahu ada yang begitu di sini nih. Gak usah angkat tangan. Nanti saya baptis kau, saya rendam 15 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik jiwamu selamat walaupun tubuhmu binasa. Setan gak kasih kau hal yang menakutkan. Dia kasih handphone nih. Scroll tiap hari dari pagi sampai malam. Nonton tuh film porno. Itu yang dia kasih. Waktu kita habis terbuang, otak kita dicuci dengan statement-statement yang tidak sesuai firman. Tergantikan semua nilai kebenaran dengan hal-hal yang palsu. Itu cara setan. Ya. Bapak-bapak, perselingkuhan banyak terjadi. Gara-gara media sosial, handphone. Saya mau bikin khotbah nih, saya ketik kaki Dian. Cari di Google, yang muncul kakinya Dian. Padahal kaki Dian itu kan menorah. Khotbah kaki Dian yang muncul kakinya Dian, kakinya Susi. Tinggal terserah saya nih mau klik yang mana ini. Iya apa iya saudara? Dosa merajalela. Persinahan bertambah. Banyak orang hidup dalam kenajisan. Ini loh cara setan menipu. Ya, handphone ini setan. Kalau tiap hari kau cuma pakai buat scroll, buat nonton film porno, buat nonton hal-hal yang tidak berguna. Apalagi ini drama box ini, udah usah angkat tangan. Banyak bapak-bapak ini terikat drama box. Saya kalau kemana gitu, ini bapak kok serius banget, diam terus. Saya intip lagi nonton drama box. Bahkan ada yang pakai acara nangis di Jamah. Di Jamah Saiton.
nonton drama box saudara. Memang ini dunia sekarang ini saudara ngeri. Ya, tidak peduli dengan agama, nggak tahu terima kasih. Kita sering temui nggak sekarang orang-orang nggak tahu terima kasih? Banyak ya, udah dibaikin, ya balasnya jahat, ditolong, jelek-jelekin kita, utang nggak bayar, ya enggak. Bahkan mau nagih utang sekarang susah loh. Orang mau nagih utang nih, pakai bahasanya, Bu maaf banget. Padahal mau nagih nih, mau nagih bukan mau pinjam. Bu maaf banget. Iya kenapa ya? Kan janjinya 2 hari lalu ya balikin duit saya ya. Saya juga perlu Bu. Jawabannya apa? Uang 2 juta kayak 20 juta aja. Sekarang begitu. Makanya kau jangan jadi penanggung. Jangan jadi Tuhan terus buat orang lain. Amin. Saya takut sekarang ini saudara. Apalagi kalau ada yang WA. Hai Say, ingat aku ndak? Horor itu, horor. Horor. Ya lebih baik cepat-cepat bilang gak ingat. Dia sambung lagi, yang waktu itu loh lupa, kebetulan kena amnesia. Baru tadi pagi. Ngeri sekarang, soalnya kalau disambung buntut-buntutnya, boleh gak pinjem? Kalau udah pinjem gak balik. Banyak orang gak tahu terima kasih. Tanda-tanda manusia di akhir zaman, gak peduli agama. Yang muda-muda, jangan pacaran dengan yang tidak seiman. Amin. Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, lewat. Saya mau bilang ribet ya, rumah tangga itu 2 jadi 1. Kalau kau tidak sepaham, sepikir, yang seiman aja belum tentu seimbang. Apalagi yang tidak seiman. Kalau Alkitab bilang jangan, jangan kau lawan. Soalnya Bu, saya ini dari dulu berdoa Bu, minta Tuhan kirim Yakobus, Immanuel, ya, Yohanes, Lukas, Petrus, yang datang Zulkifli. Dan umur saya Bu, sudah mau kepala 3. Saya soalnya takut. Saya bilang iya sih. Di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Ya saudara, jangan kau jual imanmu cuma gara-gara jodoh. Jangan kau tidak perlu dengan agama. Agama itu keyakinan kita, percaya sama Tuhan Yesus, amin. Lalu dikatakan di sana apa? Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Memang orang-orang sekarang ini tidak suka yang baik. Maunya yang jahat, nggak mau berdamai, maunya perang. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini saudara, hari-hari ini, semoga ini tidak ada dalam kita semua. Yang ayat 5 ini yang saya suka baca. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah tiap minggu ke gereja. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ini terjadi, akhir zaman gereja penuh. Gereja ini dulu saya khotbah 2 tahun lalu masih 2 ibadah. Sekarang 4 ibadah. Tapi jangan sampai jemaatnya ini termasuk jemaat akhir zaman. Yang secara lahiriah tiap minggu ke gereja. Tapi pulang yang merokok tetap merokok. Yang homo tetap homo. Yang lesbi tetap lesbi. Yang kepahitan tetap kepahitan. Bahkan ada sudah datang ke gereja, suami istri berantem nih. Pulang tetap berantem, gak omongan. Syaitan itu. Terus kenapa kau ke gereja? Mending kau di rumah saja. Kalau kau tidak mau berubah, kau memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Kalau datang ke gereja berantem, dengar khotbah, pulang baikan dong, amin. Datang berantem, pulang tetap berantem. Hatinya itu dipenuhi kuasa setan. Yesus bilang kalau kau ke gereja mau kasih persembahan, entah persembahan pujian, persembahan uang, ingat dulu, cek dulu apa yang ada di hatimu. Kalau kau kepahitan sama mertuamu, iparmu, suamimu, pulang berdamai dulu. Baru kau balik lagi ke gereja. Itu ibadah yang berkenan. Jangan jadi jemaat akhir zaman. Secara lahiriah gereja penuh. Tapi hidupnya gak berubah. Pulang yang penjudi tetap penjudi. Yang bersinah tetap bersinah. Yang ani-ani tetap ani-ani. Yang boti tetap boti. Jangan saudara, jangan engkau tidak menghormati Tuhan.
Hormati Tuhan. Karena di akhir zaman hanya orang-orang yang menghormati Tuhan yang akan disertai Tuhan. Sudah tampang pas-pasan. Kelebihan otak juga pas-pasan. Ya. Jahat tidak menghormati Tuhan, terus apa kelebihanmu? Walaupun kita ini pas-pasan, otak pas-pasan, semua pas-pasan. Kalau kau hidup menghormati Tuhan, ada jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan secara supranatural. Amin. Jangan tidak menghormati Tuhan. Lalu dikatakan di sana Bang, ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ada penyelundup-penyelundup. Ya, ada bapak-bapak selingkuh sama janda. Istrinya konseling, saya bilang, Pak, Bapak kenapa selingkuh Pak? Bu, Alkitab bilang kita harus perhatikan janda-janda. Saya baptis juga Bapak, saya rendam di laut mati tapi Pak, kita baptisnya yuk. Biar mengapung kau. Perhatikan janda-janda. Yang diperhatikan tuh janda yang benar-benar janda tua Pak. Kau perhatikan janda tua itu ibadah. Kau perhatikan janda muda itu nafsu. Iya, hati-hati loh saudara. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan sekarang di kalangan orang Kristen banyak terjadi. Ya, lalu dikatakan di sana apa? Yang berikutnya dosanya dikatakan ayat yang ke-7. Walaupun selalu ingin diajar, tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini jenis manusia akhir zaman. Tiap minggu datang gereja, tapi hidupnya itu nggak pernah tahu kebenaran. Ya, terus saja berbuat dosa. Lalu kita harus ngapain saudara? Supaya kita selamat sampai di garis akhir. Supaya kita bisa masuk surga. Karena tidak semua orang Kristen bisa masuk surga. Maaf, jangan terlalu pede, maaf. Tuhan Yesus bilang banyak orang datang ngaku-ngaku, Tuhan aku bernubuat demi namamu, aku usir setan, ini orang-orang hebat. Tuhan bilang, enyah, aku tidak pernah mengenal kau pembuat dosa, pembuat kejahatan. Walaupun kau pelayanan, walaupun kau Kristen, kalau kau pembuat kejahatan Tuhan tidak kenal. Buka Yudas pasal pertama ayat 20, mulai baca di sana. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah apa? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita disuruh bangun apa? Diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membangun imanmu kecuali dirimu sendiri dengan Tuhan. Saya selalu bilang, tidak ada saudara, karena iman itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Saya nasihati anak-anak saya selalu ingetin. Ingat ya, sorga urusan pribadi. Mami tidak bisa gandeng kamu ke sorga. Mami tidak bisa gandeng papi tidak bisa gandeng mami. Tidak ada anak bisa gandeng orang tua ke surga. Tidak ada suami bisa gandeng istri ke surga. Tidak ada istri bisa gandeng suami ke surga. Karena keselamatan itu urusan pribadi kita. Tugas kita mengingatkan anak untuk hidup benar, mengingatkan suami, mengingatkan istri, mengingatkan orang lain. Tapi sekali lagi, masalah iman itu masalah diri sendiri. Makanya ayat ini berkata apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Hidup dalam kekudusan. Kita gak bisa paksa anak-anak kita saudara untuk hidup kudus. Bagian kita hanya menasihati mereka. Kita tidak bisa paksa suami kita untuk hidup kudus. Bagian kita cuma doakan dan menasehati. Kalau dia nggak mau, biarin. Makanya jangan terlalu cinta suami lebih dari Tuhan. Amin. Nggak usah, jangan terlalu cinta suami lebih dari Tuhan. Jangan terlalu cinta istri lebih dari Tuhan. Jangan terlalu cinta anak lebih dari Tuhan. Ada ibu-ibu cinta sekali sama suaminya. Bu, saya mau bunuh diri, Bu. Kenapa ibu mau bunuh diri? Suamiku selingkuh. Goblok. Kenapa ibu mencintai suamimu lebih dari Tuhan? Yang selingkuh suami, ibu yang mau masuk neraka. Suamimu enak-enak, kok masuk neraka? Ngapain Bu? Biarin kalau pilihannya selingkuh, biarin. Ibu bangun dirimu sendiri, bangun imanmu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Biarin. Ya.
Dia mau selingkuh, dia mau apa, itu pilihannya. Tapi kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, makanya jangan cintai suami lebih dari Tuhan. Karena suami itu cuma dua, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Tapi bapak-bapak di sini tidak. Kok nggak ada amin? Amin. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-21, peliharalah siapa? Orang lain? Enggak. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara dirimu sendiri. Jaga imanmu sendiri. Jangan biarkan imanmu itu bergantung pada orang lain. Kalau suami saya berbuat jahat, enggak Tuhan-Tuhanan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa? Ngapain? Kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas iman kita sendiri. Suami bisa mengecewakan kita, istri bisa mengecewakan kita, anak bisa mengecewakan kita, mertua bisa kecewakan kita, menantu bisa kecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada anak muda putus cinta, lompat dari apartemen mati, goblok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kau hanya mencoba terus menyenangkan orang lain, tapi kau tidak pernah mencoba hidup menyenangkan Tuhan. Anak muda dengar, kalau kau ingin dapat rancangan yang terbaik, hidup senangkan Tuhan dulu. Amin. Maka yang lain akan Tuhan berikan. Tapi kalau kau coba hidup menyenangkan pacarmu, ketika dia mengkhianati, kau kecewa. Senangkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ayo bangun dirimu sendiri. Bangun imanmu sendiri dengan Tuhan. Makanya selalu bilang, enggak usah titip-titip doa. Di gereja ini tadi saya lihat ada kotak doa. Memang boleh, memang ya gereja tugasnya begitu. Supaya ada kerjaan buat pendoa syafaat juga. Doakan formulir doa saudara. Tapi jangan kau pikir setelah kau masukin formulir doa itu, terus kau enggak berdoa. Terus kau pikir Tuhan dengar gitu doa-doamu itu yang didoakan orang lain. Iman tidak bisa diwakili. Keselamatan enggak bisa diwakili. Makanya saya juga ini nggak mau pura-pura. Kalau ada orang datang, Bu doain dong. Doa apa Bu? Ya doa apa kayak minta kayak berkat, nggak usah. Saya nggak mau pencitraan Bu. Ketemu di bandara, ketemu di parkiran, ketemu di mall. Ibu Devi ya ampun doain dong Bu. Kasih kepala begini. Doain buat apa Bu? Nggak usah, ibu pulang. Masuk kamar tutup pintu. Nangis sama Tuhan, itu yang didengar. Kalau cuma di mall sini Bu, percuma, saya cuma pencitraan aja basa-basi. Bisa saya doain ibu 1 menit. Tuhan berkati ibu ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngapain sih kita main-main dengan Tuhan? Doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Yesus bilang kalau kau mau doa, masuk ke kamar, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, sehingga Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu mendengarkan doa dari tempat yang tersembunyi, dan dia menjawabmu dari tempat yang tersembunyi. Kenapa dari tempat yang tersembunyi? Karena Tuhan itu hanya melihat hati. Dia melihat hatimu. Makanya jangan titip doa, apalagi Bu Devi doakan suami saya ya namanya ini Bu Joko, Bambang, Agus. Saya nggak mungkin doakan Bu, karena saya tidak akan hancur hati saya berdoa buat suamimu, karena saya tidak cinta suamimu. Ya, hati saya hancur berdoa untuk suamiku, karena saya cinta suamiku. Saya nggak mungkin bahwa Tuhan berkati Pak Bambang, Pak Joko, Tuhan Pak ini ngapain? Ya, aku nggak cinta. Coba punya pemahaman yang benar tentang kekristenan. Jangan ditipu-tipu. Mau ke Israel, ada ya titipan formulir doa? Buat apa? Mau saya bawa di tembok ratapan, pret. Kau pikir setelah doamu dibawa di tembok ratapan sana terus Tuhan dengar? Kagak. Yang jawab doamu siapa? Tukang sampah. Habis dimasuk-masukin itu, sampahnya datang marah-marah. Ini orang-orang ini dia ambil tuh kertas-kertas semua, dia buang tempat sampah.
Itu orang Yahudi berdoa di tembok ratapan karena mereka tidak percaya Yesus itu Mesias. Mereka nangis di tembok ratapan minta Mesias datang. Orang Indonesia ikut-ikutan nangis di tembok ratapan. Karena tidak mengerti kebenaran, dipakai buat sulap. Ayo yang mau ikut ke Israel ikut saya. Nanti kita berdoa di tembok ratapan, nanti merinding-merinding. Karena banyak orang Kristen suka yang merinding. Karena kebanyakan hubungan sama setan kau. Makanya merinding terus. Ngapain coba? Ngerti kebenaran saudara. Ya, ngerti. Makanya saya juga kalau bawa grup, saya larang kamu berdoa di tembok ratapan, enggak usah. Foto-foto aja di situ. Kalau kamu mengerti kebenaran, kamu tidak akan pergi berdoa di situ kecuali kamu nggak tahu kebenaran. Saudara, Yesus sudah datang menjadi imam besar bagi kita, tidak ada lagi perantara. Pelihara dirimu, bangun imanmu sendiri, tidak usah lewat orang, tidak usah titip-titip doa. Setelah kita melakukan itu saudara, memelihara hidup, memelihara iman. Ayat 22 berkata, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Engkau harus menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kalau ada orang yang imannya ragu, kuatkan. Jangan ragu, kita punya Tuhan yang sanggup berdaulat. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api neraka saudara. Satu saat kalau kita ini berhadapan muka dengan Kristus, berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, Tuhan tidak akan tanya saldomu berapa. Dia nggak akan tanya pelayananmu hebatnya berapa. Tuhan cuma tanya satu, berapa jiwa yang sudah kau bawa bagiku. Rebut orang dari api neraka, itu tugas kita. Bawa mereka bertobat. Saya bersyukur kalau ada yang datang dan bilang, Bu Debbie, saya bersyukur lewat khotbah ibu, saya bertobat Bu. Saya nonton khotbah ibu di YouTube, saya cari Tuhan Bu. Saya ini dulu homo Bu, waktu saya dengar khotbah ibu, saya nangis sama Tuhan. Saya ini dulu ani-ani Bu, saya dengar khotbah ibu, saya bertobat Bu. Bu saya ini dulu bukan Kristen, saya dengar khotbah ibu, saya datang sama Tuhan. Saudara, itu kebanggaan kita. Waktu engkau bisa bawa keluargamu, istrimu, anakmu, temanmu, sahabatmu, bawa kepada Tuhan. Mereka yang suka dugem, kau bilang, jangan nanti kamu binasa. Ayo, dengar firman, bertobat. Jadilah penuai di akhir zaman, amin. Jangan jadi pengejek di akhir zaman, saudara. Saya serius mengingatkan ini. Hari-hari ini Tuhan sampaikan kepada saya, sampaikan, ingatin jemaat tentang akhir zaman. Dan itu tugas saya, supaya kita kedapatan kudus dan tidak bercacat celah. Kita hanya bisa tetap bertahan kuat bersama dengan Tuhan. Karena itu bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan pujian ini.